Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch murah, udah menggunakan AMOLED dan juga desainnya cakep. Ya sesuai di judul aja lah ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah Aolon ADV Air Smartwatch. For your information, smartwatch ini tuh rebranding dari Q29 Smartwatch. Jadi kalau kamu cari di marketplace luar negeri, silahkan cari aja Baki Q29 smartwatch. Pasti bakalan ketemu smartwatch ini yang speknya mirip banget, sama persis lah. Tapi saran saya ya mending beli Aolon ini aja ya, karena dia udah resmi di Indonesia dan harganya termasuk lebih murah daripada kita beli dari luar negeri. Di Tokopedia sendiri harganya cuma 429.000. Bagi yang minat silahkan cek kolom deskripsi ya, linknya sudah saya simpan di sana. Dan seperti yang saya bilang di awal, smartwatch ini desainnya cakep meskipun harganya murah. Terutama ini cocok ya bagi yang punya pergelangan tangan kecil. Nanti kita ukur. Kita bahas dulu materialnya. Ini untuk kacanya flat ya, karena dia desainnya dialnya lebih tinggi daripada bagian kaca. Dan ini menurut saya bisa jadi lebih aman karena kacanya gak bakal gampang kegores. Jadi kalau kita simpan di lantai kayak gini, dia gak bakalan langsung kena kaca. Tapi yang saya sayangkan di bagian glassnya ini memang belum di coating anti fingerprint. Jadi gampang meninggalkan bekas sidik jari. Jadi gampang dekil kayak gini nih. Kemudian untuk framenya dia udah terbuat dari aluminium atau metal. Dan saya suka build quality-nya ini terasa cakep. Di samping kanan ada satu tombol dan tombolnya juga ini menggunakan bahan metal. Kemudian bagian belakang di sini masih menggunakan bahan PC atau plastik ya. Di sini ada branding Aolon dan juga ada dua magnetic charging. Untuk chargernya biasa-biasa aja ya, seperti ini, dan materialnya sosok khas smartwatch murah. Kita coba magnetnya. Kalau saya gantung di sini lumayan kuat ya. Jatuh. Kemudian untuk strapnya dia terbuat dari bahan TPU. Ini bukan rubber ya, tapi TPU. Kalau TPU itu dia sedikit lebih kasar ya, gak selembut dari bahan rubber. Kalau kita balik, ini bagian dalamnya seperti ini dan ada keterangan ukurannya ya, 22 mm dan sistemnya quick release. Jadi kalau mau gonta-ganti silakan, gampang banget. Di bagian yang pendeknya di sini penyangganya ada dua, saya suka, dan bakalnya udah menggunakan bahan metal. Yang bikin nyaman dari smartwatch ini dimensinya terbilang kecil dan juga tipis. Saya kasih lihat ini untuk dimensinya 45 mm, jadi gak terlalu gede ya. Kemudian untuk ketebalannya atau tipisnya di sini hanya 11 mm. Selain itu bobotnya juga ringan, hanya 45 gram aja. Jadi meskipun strapnya di sini terbuat dari TPU yang agak sedikit kasar ya daripada rubber, tapi kerasa nyaman-nyaman aja karena desainnya yang terbilang tipis. Kemudian saya juga amazed ya dengan kualitas layar yang dihasilkan di smartwatch murah ini. Yap, dia udah menggunakan panel AMOLED di layar seluas 1,32 inci dengan resolusi yang terbilang tinggi ya, 360 x 360 pixel. Jadi kalau saya deketin kayak gini nih, ini untuk gambar-gambarnya nggak ada masalah sih. Masih terbilang nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau di bagian watch face kayak gini. Tapi karena ini smartwatch murah dan kita jangan terlalu banyak berharap ya dengan fitur yang diberikan. Semisal, biasanya kan kalau AMOLED itu udah ada fitur always on display. Tapi di smartwatch ini belum support always on display. Kalau kita masuk ke bagian pengaturan, di sini tidak ada pilihan untuk mengaktifkan AOD-nya. Kemudian untuk watch face default yang disediakan oleh mereka di ADVR ini ada 5 watch face ya, dan ditambah satu slot untuk kita bisa tambahkan dari aplikasi David. Secara default sih yang ini ya, dan bisa dilihat pergerakan dari jarum detiknya ini smooth banget sih. Kemudian untuk UI dan juga UX dari smartwatch ini so-so ya, biasa-biasa aja, khas smartwatch murah lah. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting, dan ini dia opsinya seperti ini. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notification. Nah, di sini saya suka sih, meskipun murah tapi ternyata informatif. Bisa dilihat di sini untuk logo aplikasi notifikasinya sangat-sangat jelas ya. Instagram, kemudian WhatsApp.
Tapi ya khas smartwatch murah juga ya. Dia untuk fontnya memang masih menggunakan font yang terlihat jadul ya. Tapi karakter yang ditampilkan di sini menurut saya lumayan banyak sih. Kemudian kalau kita geser dari samping kanan, dia akan masuk ke bagian widget. Ini ada rangkuman aktivitas ya dalam sehari, termasuk pedometer. Di sini juga ada penghitung langkah. Kemudian ada rangkuman kesehatan, fitur-fitur kesehatannya nanti kita lihat satu persatu. Dan di sini ada weather, lumayan informatif juga di sini untuk prediksinya terbilang lengkap lah ya. Kita geser lagi, di sini ada shutter kamera. Yang sayangnya shutter kamera ini tidak langsung ke kamera HP ya. Jadi kamera yang ada di aplikasi David. Kemudian ada musik controller dan ada breathing exercise. Nah, tombol ini berfungsi sebagai tombol home ya. Jadi dia langsung balik ke home. Tapi kalau lagi di home kayak gini, dia berfungsi sebagai tombol on off. Jadi untuk masuk ke menu dari smartwatch ini kita tarik dari samping kiri. Nah, untuk tampilan menunya kalau kamu gak suka dengan tampilan default ini, kita bisa menggantinya ke tampilan list. Kita masuk ke bagian setting. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada menu view. Di bagian menu view silahkan ganti aja ke list view. Yap, maka tampilan menunya berubah jadi seperti ini. Nah, kalau kamu menggunakan tampilan menu yang ini saya mantap sih. Hampir mirip dengan Mi Bro Air ya. Ini kalau kita putar-putar ada getarannya. Yang getaran di bagian menu ini anehnya dia beda ya levelnya. Jadi kerasa kayak smartwatch yang mahal getarannya. Cakep sih. Cuman untuk bagian setting di smartwatch ini sangat-sangat standar ya. Di sini cuma ada stopwatch, alarm, timer, itu masuknya ke setting loh. Padahal biasanya kan kalau di smartwatch lain itu masuknya ke bagian menu ya. Kemudian menu view, brightness ya, brightnessnya di sini manual dan ini udah bisa di slide kayak gini, cakep. Kemudian ada vibration on dan juga off. Kemudian untuk fitur kesehatannya bisa dilihat di sini yang pertama ada sleep tracker ya. Di sini tidak ada infonya karena saya gak pakai tidur. Kemudian untuk informasi yang ditampilkan di sini menurut saya lumayan lengkap banget sih. Jadi ada beberapa hari sebelumnya bisa dilihat di sini infonya. Kemudian ada heart rate monitoring. Oke, untuk hasilnya di sini 84. Di sini 88, 90, 92, 93. Yap. Lumayan jauh ya, hampir 10 poin perbedaannya. Yang selanjutnya ada blood pressure. Yap, ini dia hasilnya. Kemudian tidak ketinggalan ada fitur SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Yap, ini hasilnya 96%. Di sini oximeter 95%. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ada informasi 7 pengecekan terakhir. Dan yang terakhir di sini ada breathing exercise yang biasa aja ya, cuman ada satu pilihan. Berbeda dengan yang kemarin RS4 Plus itu paling saya suka sih. Ada 3 opsi untuk breathing exercise-nya. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini minim ya, cuma ada 8 jenis olahraga. Saya kasih lihat aja ya satu-satu: walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan juga swimming. Ya, ini udah bisa dipakai berenang ya, meskipun IP68 ya, berenang tipis-tipis lah, jangan terlalu dalam. Kemudian di sini kita bisa setting goal ya. Kita klik yang bagian bendera, di sini ada by time dan juga by calories. Kalau running di sini sama ya, tidak ada by distance ya, tidak ada sesuai dengan jarak. Oke, baterai yang ditanamkan di smartwatch ini hanya sebesar 180 mAh. Terdengar kecil ya. Dan pengalaman saya menggunakan smartwatch ini selama 1 hari ini berkurang sekitar 15%. Oke, di harga 400.000, apakah smartwatch ini recommended? Menurut saya recommended ya, terutama bagi kamu yang pengen nyoba layar AMOLED di harga yang murah. Terlebih pengen modelnya tuh model smartwatch ya, bukan smartband. Tapi jangan terlalu banyak berharap di bagian fitur ya, karena ya kita harus ingat harganya yang hanya 400.000. Dan seperti biasa kalau kamu udah menggunakan smartwatch ini ya, dan juga punya pengalaman yang berbeda, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, bagi yang minat silahkan kunjungi kolom deskripsi, link sudah saya sediakan. Rizal Fauzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.